Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Para Duta. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Firza Sabina Cahyani, selaku pembicara pertama dari tim kontra yang tentunya tidak mendukung dengan adanya topik perdebatan kita pada hari ini, yaitu Gen Z adalah Strawberry Generation. Seringkali Gen Z disebut sebagai generasi yang lemah, seperti halnya buah stroberi yang indah namun mudah hancur, pemikiran yang kritis, percaya diri yang matang, tetapi mempunyai mental yang lemah, mudah sakit hati, dan seringkali mengeluh. Padahal menurut survei yang dilakukan Harris Poll pada tahun 2020 menyatakan sebanyak 63% Gen Z justru sangat kreatif. Kreatifan mereka hadir dari keaktifan mereka dalam berkomunitas maupun bermedia sosial. Hal ini sejalan dengan identifikasi berbagai studi yang mengatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang sangat erat dengan teknologi. Bagaimana tidak, mereka tumbuh bersama dengan kecanggihan teknologi dan keterbukaan akan hal-hal baru. Maka hal inilah yang menyebabkan generasi Z menjadikan teknologi, khususnya media sosial, sebagai wadah untuk berbagi maupun berkeluh kesah. Gen Z juga diberi kelebihan untuk lebih mengerti akan dirinya sendiri, aware terhadap mental health atau apapun itu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kalimat yang perlu kita soroti adalah setiap generasi pasti ada lakunya. Jika kita melihat kembali bagaimana generasi milenial yang juga pernah disebut generasi lemah oleh generasi sebelumnya. Dan hal ini sesuai dengan sosiolog Asa Bungaria yang menjelaskan tentang tujuan teori generasi adalah untuk membaca fenomena atau individu dari tahun per tahun. Jadi memang seharusnya kita tidak bisa menilai suatu generasi hanya dari satu sisi saja. Sekian, terima kasih. Saya Intan Indriani, pembicara kedua dari tim kontra. Gen Z saat ini sebenarnya telah memiliki segalanya, lebih cerdas, fleksibel, dan terbuka terhadap pemikiran yang lebih global. Hal ini mendorong generasi Z memiliki karakter DIY atau do it yourself, biasa disebut juga dengan karakter mandiri. Hal ini juga sejalan dengan data psikologi bidang pertahanan dan juga pengembangan kecerdasan John Proctor yang saat itu melakukan penelitian selama 60 tahun. Artinya sudah mencakup semua bidang generasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya generasi Z tidak terlalu buruk seperti apa yang dikatakan oleh generasi sebelumnya. Justru generasi Z lah yang lebih dapat menunda kesenangannya. Serta lebih memilih melakukan berbagai aktivitas yang lebih menantang. Tidak jarang, generasi Z ini lebih mudah lelah atau bahkan mengeluh. Tetapi hal tersebut merupakan hal yang wajar sesuai dengan julukannya, yakni generasi muda yang minim batasan. Bahkan Puan Maharani pun mengatakan bahwasanya generasi muda merupakan titik awal perjalanan baru bangsa Indonesia yang digadang-gadang pada tahun 2045 diharapkan mampu menduduki posisi pemerintahan. Lantas, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah mengapa generasi terdahulu menyebut generasi Z sebagai Strawberry Generation, padahal hal tersebut merupakan hal yang wajar. Terima kasih. Saya, Dentino Filia, selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Perbandingan karakteristik generasi Z memang seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya selalu membandingkan generasi sekarang ini dengan generasi sebelumnya tanpa melihat era zaman sekarang. Hal ini juga dipengaruhi oleh memori-memori mereka pada masa lalu yang sudah terfilter oleh emosi, sehingga mereka memandang bahwa generasi saat ini terlihat lebih buruk. Artinya, generasi sebelumnya memiliki standarisasi nilai yang jelas tidak relevan dengan apa yang sedang terjadi. Menurut data 2021 ASEAN Pacific Young Entrepreneurship Survey mengatakan bahwa sebanyak 72% generasi Z dan milenial bercita-cita membangun bisnis sendiri. Seperti satu contoh yang akan saya bawakan di sini, yaitu salah satu generasi Z yang berhasil menjadi co-founder Zero Waste, yaitu Dianisa, mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak perlu menyebut bahwa generasi Z sebagai Strawberry Generation. Karena sebenarnya setiap generasi pasti akan melalui pada tahap rapuhnya sendiri. Seperti misalnya pada generasi Boomers, generasi X, generasi milenial, dan generasi Z pasti ada sejarah dan budayanya masing-masing. Maka dari itu, saya dan tim tetap memegang teguh eksistensi kami, yaitu tidak setuju dengan adanya topik perdebatan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.